pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat semua ya? Sudah pada sarapan semuanya? Sudah, Bu. Ya bagus ya, kalian harus sarapan supaya kalian bisa berkonsentrasi, otak kalian bisa segar. Sebelumnya coba kalian cek dulu di bawah mejanya kalau ada sampah. Silakan dibuang terlebih dahulu agar kelas kita bersih, kita bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada, sudah bersih semuanya? Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas piket yang sudah bertugas dengan baik hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang ingin mimpin doa? Ya, Cindy, silakan ke depan, Nogo. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkannya dalam segala kesalahan yang telah kami perbuat, lebih-lebih semua kami. Tuhan, tolong ampunilah kami agar kita menjadi pembawa Muhammad kami dalam Tuhan, ini doa sesingkat ini kami menyerahkan dalam nama Bapa Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Cindy. Ya, terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba kalian lihat dulu di kiri kanannya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semuanya? Oke, baik. Ibu senang ya kalian sudah hadir semuanya. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang ingin mimpin? Ya, Yanita, silakan ke depan, Nobu. Silakan semuanya bangkit berdiri, Nobu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih Anita. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah semangat semuanya? Coba biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Sekarang tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Oke, sekarang agar pembelajaran kita bisa berjalan lebih efektif, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 3 kesepakatan kelas. Coba kalian baca dulu. Yang pertama si Pris, silakan. Aktif dan kolaboratif. Ya, aktif dan kolaboratif. Berarti kalian semuanya aktif ya. Berarti dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan. Kemudian kolaboratif berarti bekerja sama dengan teman-temannya di dalam kelompok. Oke, yang kedua coba baca si Rido. Menghargai dan berempati. Ya, menghargai dan berempati. Berarti kalau ada teman kalian yang menyampaikan tanggapannya, kalau ada yang berada di depan, kalian dengarkan, jangan sibuk sendiri, kalian hargai. Kemudian yang ketiga, coba si Berta bacakan, Bu. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Berarti kalau Ibu nanti kasih kalian tugas, kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bisa? Bisa, Bu. Sudah sepakat semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah sepakat, kita lanjut kegiatan kita. Sekarang kita masuk ke kegiatan apersepsi, yaitu mengingat kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Teks deskripsi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa itu teks deskripsi? Iya, coba si vertikal. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek yang diciptakan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat si vertikal. Jadi, benar ya, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek yang diceritakan secara langsung. Nah, hari ini kita akan masuk ke teks berikutnya, yaitu teks fantasi. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut ini. Coba dibaca dulu, Robin. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik mengatasi unsur-unsur musik, teks fantasi dan video audiovisual dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu dalam mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks fantasi, baik dari teks, dari audio, maupun audiovisual dengan tepat. Sebelumnya Ibu mau tanya, ya, apakah kalian pernah menonton atau mendengar atau membaca cerita bawang merah bawang putih? Pernah? Pernah, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan siapa-siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ya, coba si Rido. Bawang putih, bawang merah, dan pendukung kornet. Ya, beri tepuk tangan buat si Rido. Ya, itu tadi tokoh-tokohnya ya. Ada bawang putih, bawang merah, nenek, ada ibu tiri, dan sebagainya. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana watak atau sifat tiap-tiap tokohnya? Saya, Bu. Ya, coba silakan bisa. Yang pertama, sifat bawang putih itu rajin dan penurut. Sifat bawang merah, pemarah dan pemalas. Ya, beri tepuk tangan buat si Gisela. Ya, bawang putih baik, penurut, bawang merah jahat, pemalas gitu ya. Jadi pertanyaan Ibu barusan itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu teks fantasi. Nah, agar kalian bisa lebih mengetahui mengenai teks fantasi, coba kalian simak dulu video yang sudah Ibu siapkan berikut ini. Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Mawar dan Burung Emas. Pada suatu ketika di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri yang cantik. Kecantikannya begitu unik karena dia memiliki rambut merah dan sangat menyukai mawar. Oleh karena itu, dia dipanggil Putri Mawar. Semua orang di kerajaan menyukai dia. Beberapa anak kecil menghampirinya dengan membawa mawar. Ada mawar yang berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna kuning.
Putri Mawar siap-siap Aku menyukai semua mawar yang ada di dunia ini, sayang. Dan dia memeluk mereka dan menggelindingnya. Semuanya itu tertawa gembira. Setiap malam selepas senja, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Kemarilah burung cantik. Seekor burung emas menghampiri entah dari mana dan hinggap di pundaknya. Tiba-tiba, rambut sang putri mulai bersinar terang benderang dengan cahaya merah yang cemerlang. Kau ini burung lucu yang nakal. Kau suka bermain dengan rambutku ya? Lalu burung itu mulai melantunkan nada yang mempesona. Putri Mawar ikut bernyanyi, dan semua orang di kerajaan tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba. Suara yang indah. Selamat malam sayangku. Mimpi indah ya. Lalu tahun-tahun berlalu. Setiap malam Putri Mawar bersama dengan burung emas kecil itu menyanyikan lagu tidur yang indah agar semua orang tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba. Hingga suatu hari hal buruk terjadi. Seorang penyihir jahat mengetahui tentang Putri Mawar. Sang putri bernyanyi kembali dan penyihir itu menutup telinganya. La 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 la. Aku tidak suka dia. Dia terlalu bagus. Dia terlalu baik. Sang penyihir jahat itu memutuskan untuk mengutuk dia. Abrakadabra, simsalabim. Warna mawar itu akan mudah. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi begitu hitam. Ya ampun, apa yang terjadi pada rambutku? Tapi aku harus bernyanyi untuk rakyatku. Membuat mereka tidur dengan mimpi yang indah. Tapi malam itu juga sang Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi saat burung emas muncul, rambutnya bersinar hitam bukannya merah. Oh, tidak. Sang burung menyanyikan lagu dan sang Putri Mawar pun bernyanyi. Semua orang di kerajaan tertidur, tapi malam itu mereka semua bermimpi buruk, sangat buruk. Oh ya ampun, begitu menakutkan. Ya, aku lihat hanya kegelapan. Dan aku melihat ular di mana-mana. Aku tenggelam di dalam lautan. Ayo kita untuk tidur sekarang. Keesokan harinya, putri yang sedih itu memanggil guru dan memberitahu tentang keresahannya dan meminta solusi. Katakan burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku menjadi indah kembali sampai fajar tiba? Rambut hitam di air mawar. Rambut hitam di air mawar. Apa akan membantu? Aku penasaran. Sang putri bertanya-tanya tentang nasihat itu, tapi tetap mengikutinya. Dia mengisi bak mandi dengan air dan menaburkan kelopak mawar di permukaannya. Lalu dia masukkan rambutnya ke dalam air mawar dan langsung menjadi merah kembali. Ya ampun, rambutku jadi merah kembali. Terima kasih guru, terima kasih. Malam itu, sang guru hinggap di pundaknya. Cahaya merah berseri-seri dari rambutnya menerangi langit malam sekali lagi. Sang putri menyanyikan lagu tidur, dan semua orang di kerajaan itu tertidur dan bermimpi indah hingga sang fajar tiba. Apa? Dia kembali. Sang penyihir jahat itu begitu marah karena kutukan dia telah hilang, dan dia memutuskan untuk mengutuknya lagi. Sekarang akan kutunjukkan kekuatanku. Abrakadabra, simsalabim, rambut merah akan memudar. Dan rambut sang putri berubah menjadi hitam kembali. Oh, tidak lagi. Apa yang terjadi padaku? Dan kali ini sang penyihir mengambil semua bunga mawar di kerajaan. Dia melihat sang putri sedih dan dia bahagia. Kita lihat bagaimana kau menghilangkan kutukanku. Sekali lagi, putri yang bersedih itu
bertanya pada burung, "Katakan burung, bagaimana aku membuat rakyatku kembali bermimpi indah hingga fajar tiba?" Dan burung itu menjawab dengan hal sama seperti sebelumnya. Rambut hitam di air mawar. Tapi tidak ada satupun mawar lagi yang tersisa di kerajaan ini. Rambut hitam di air mawar. Burung itu berkicau kemudian pergi. Oh, aku mohon jangan pergi. Tolong beri aku solusi yang lain. Sang putri tidak tahu harus apa. Begitu besar kesedihannya hingga matanya berkaca-kaca. Satu tetes jatuh ke tanah. Pada saat itu, pangeran tampan dan muda yang berhenti di bawah balkon sang putri mengeluarkan kotak kecil dan sehelai rambut merah dari kotak itu. Dia membungkuk dan menempatkan rambut itu di tetesan air mata putri. Kemudian keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Ah, ini berhasil. Sang pangeran mengambil mawar itu dan membawanya kepada sang putri. "Untukmu, putri yang cantik, Sebuah mawar. Bagaimana kau menemukannya? aku membuatnya dengan air matamu dan sehelai rambut merah." Dengan gembira, dia mengambil mawar itu dan langsung mengusap air matanya dan memetik kelopaknya untuk ditambahkan ke air di bak mandi. Lalu dia mencelupkan rambutnya dan dengan segera kutukan itu hilang. Semua orang terkejut dengan gembira. "Oh, ajaib sekali. Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu?" "Wahai raja, saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia lakukan hal sama padaku, mengambil sehelai rambut milikku." Itu benar, ayah. Sang putri membenarkan dan mengeluarkan kotak kecil. Dia membuka untuk memperlihatkan sehelai rambut pangeran di dalam kotak. Semua orang bahagia dengan berita ini. Sang pangeran dan sang putri menikah pada hari itu juga. Mengetahui bahwa kutukannya telah berhasil dihilangkan, kejahatan penyihir jahat membengkak hingga dia meledak menjadi ribuan bagian kecil. Akhirnya, bunga mawar tumbuh kembali di setiap taman di kerajaan itu. Sejak saat itu, setiap malam Putri Mawar bernyanyi dengan merdu agar semua orang bisa tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba. Baik, barusan sudah kalian simak ceritanya ya. Jadi video yang sudah kalian tonton barusan ini merupakan salah satu cerita fantasi, ya. Jadi cerita fantasi itu tidak hanya bisa kalian dapatkan di dalam buku bacaan, dari teks, tapi bisa juga kalian nikmati menjadi sebuah tayangan video seperti yang kalian tonton barusan. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu teks fantasi? Coba si Ainul. Ya, teks fantasi, cerita fiksi atau imajinasi. Beri tepuk tangan buat si Ainul. Ada lagi? Coba Gisela. Teks fantasi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Beri tepuk tangan buat Gisela. Jadi benar ya yang dikatakan teman-teman kalian. Teks fantasi itu adalah teks yang menceritakan sebuah kisah imajinatif, khayalan, fiktif, berarti tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Hanya saja menggunakan alur yang normal. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks fantasi. Di sini ada 4 ciri-cirinya. Coba kalian baca dulu. Yang pertama baca coba si Putri Arniat. Ya, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan.
Kira-kira dalam cerita tadi ada atau tidak keajaiban, kemisteriusan, dan keanehannya? Ada, Bu. Banyak ya kan? Ya, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban dalam cerita tadi? Iya sih, Putri lagi. Oke, bagus. Rambut hitam, rambut yang merah bisa berubah menjadi hitam ketika terkena sihir. Dan bisa kembali merah lagi ketika terkena air mawar. Oke, beri tepuk tangan buat si Putri. Siapa lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Oke, si Tiana. Helaian rambut ketika kena air mata bisa berubah menjadi Iya, helaian rambut ketika terkena air mata bisa berubah menjadi bunga mawar. Beri tepuk tangan buat si Tiana. Ada lagi? Coba, Cynthia. burung emas yang Iya, burung emas yang bisa berbicara. Tepuk tangan buat Cynthia. Ada lagi? Udah. Jadi, hal-hal yang disebutkan teman kalian tadi, apakah bisa terjadi di dunia nyata? Tidak ya. Jadi itulah yang disebut dengan keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Nah, yang kedua, coba yang bacakan si Yulian. cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis. Ya, ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis. Jadi pengarang itu diberi kebebasan dalam membuat suatu ceritanya ya, dan tidak dibatasi bahkan dari kenyataan ataupun realita. Jadi itu ya artinya terbuka dan tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga, coba baca si Denny. Tokoh unik atau mempunyai kesaktian. Ya, tokoh unik atau mempunyai kesaktian. Ibu mau tanya, siapa tokoh unik di dalam cerita tadi? Tokoh uniknya apa saja? Kira-kira ada atau tidak? Ada, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Iya, penyihir. Beri tepuk tangan buat Vertika. Iya, penyihir itu tokoh unik ya, karena itu tidak mungkin ada di dunia nyata kan? Ada lagi? Ada lagi tokoh uniknya? Coba. Iya, burung emas. Burung emas itu tokoh unik ya. Karena tidak mungkin ada burung yang bisa berbicara, ya kan? Tidak mungkin burung emas. Ada kalian lihat burung terbuat dari emas? Tidak, Bu. Ada kalian lihat burung bisa berbicara? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Jadi kalau burung yang normal itu semuanya bulunya normal kan? Tidak ada dari emas kan? Oke, sudah bisa ya? Oke, kemudian yang keempat. Coba yang bacakan si Ferdin. Bersifat fiktif. Ada yang tahu apa itu bersifat fiktif? Apakah itu fiktif? Ada yang tahu? Coba si Ainul ibu tanya dulu. Iya, tidak benar-benar terjadi. Beri tepuk tangan buat si Ainul. Ya, jadi itu ya Nogu ya. Bersifat fiktif itu artinya tidak benar-benar terjadi. Lawan katanya itu fakta. Tahu fakta kan? Tahu, Bu. Apa itu fakta? Benar terjadi. Ya, jadi itu. Kalau fiktif berarti tidak benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya unsur intrinsik teks fantasi. Ini dia topik utama materi kita hari ini. Ada berapa di sini unsur intrinsik teks fantasi? Ada 6. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua? Tokoh dan penokohan. Yang ketiga? Alur. Yang keempat? Latar. Yang kelima? Sudut pandang. Yang keenam? Amanat. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu tema? Ya, Cindy, silakan. Ya, beri tepuk tangan buat Cindy. Ya, tema itu ide pokok. Ada lagi? Coba Ainul. Ya, bagus. Tepuk tangan buat. Jadi, ya benar ya, tema itu adalah ide pokok atau inti cerita yang mendasari sebuah cerita fantasi. Tema itu contohnya persahabatan, ya kan? Keluarga. Ada yang bisa menyebutkan dalam cerita tadi temanya apa? Temanya tadi apa? Temanya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba si vertikal.
Putri Mawar temanya. Oke, boleh. Ada lagi. Jadi tema itu dengan tokoh beda kan? Tema dengan judul apakah sama? Beda ya. Judul sama tema itu berbeda, Nogu. Kalau tema tadi inti cerita yang mendasari sebuah cerita. Jadi itu tadi temanya boleh tentang Putri Mawar, boleh. Tentang persahabatan antara burung emas dan Putri Mawar boleh. Tentang kebaikan yang melawan kejahatan juga bisa, ya kan? Oke. Paham ya? Kemudian tokoh dan penokohan, apa itu? Siapa yang bisa? Coba vertikal. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat vertikal. Iya, tokoh dan penokohan itu, yang pertama tokoh. Tokoh itu adalah orang atau pelaku-pelaku yang terlibat di dalam cerita tadi. Kira-kira siapa saja tadi tokohnya? Coba, jadi dong. Siapa lagi? Ada Putri Mawar, benar. Ada burung emas. Terus ada siapa lagi? Tokohnya banyak tadi kan? Coba, siapa lagi? Pangeran. Siapa lagi? Dan penyihir. Oke, beri tepuk tangan buat Sirido. Iya, itu tadi tokoh-tokohnya. Kemudian penokohan. Penokohan itu adalah watak atau sifat dari setiap tokoh-tokoh itu ya. Jadi penokohan itu atau watak itu ada yang protagonis, yaitu watak yang baik. Contoh yang baik apa saja? Penurut. Terus apa lagi? Rajin. Terus? Baik itu ya. Ya, bagus. Jadi tokoh protagonis itu biasanya adalah tokoh utama. Siapa tadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Putri Mawar. Iya, bagus. Tadi tokoh utamanya itu adalah Putri Mawar. Kemudian penokohannya ada lagi antagonis, itu lawannya ya, yaitu karakter yang jahat ya. Contoh jahat apa saja? Licik, terus pemarah dan sebagainya ya. Tadi siapa tokoh antagonis di dalam cerita yang sudah kalian tonton? Siapa yang tahu? Iya, penyihir ya, bagus. Kemudian ada yang ketiga yaitu alur ya. Apa itu alur? Siapa yang tahu alur? Coba Cynthia. Cerita dari awal, tengah hingga akhir. Oke, tepuk tangan buat Cynthia. Iya, alur itu adalah jalan cerita ya atau rangkaian peristiwa dari awal, tengah hingga akhir cerita. Kemudian alur itu ada alur maju, alur apa lagi? Mundur. Terus? Oke, siapa yang tahu alur maju? Alur maju itu berarti ceritanya maju, tidak mundur ke belakang. Berarti dari masa, contohnya dari pagi ke siang sampai malam. Berurut ya, berurut ceritanya. Kemudian kalau alur mundur itu apa? Ceritanya mundur ya, ke masa lalu atau flashback. Kemudian kalau alur campuran itu bisa ke masa lalu, bisa ke masa kini, bisa kembali lagi. Jadi lompat-lompat seperti itu ya. Nah, dalam cerita tadi alurnya apa? Alur maju ya. Kenapa alur maju? Karena tidak ada masa lalu. Oke. Kemudian latar. Apa latar? Siapa yang bisa? Latar? Saya Bu. Coba si Anita. Tempat atau waktu? Ya, tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi cerita. Ya kan? Kalau latar tempatnya tadi di mana? Ya, istana kerajaan. Kemudian kalau dia latar waktunya kapan? Siang dan malam. Siang dan Malam. malam. Oke. Kemudian kalau dia latar suasananya, siapa yang tahu? Latar suasananya apa? Ya, bahagia, sedih, mengharukan, menegangkan. Banyak tadi ya. Menegangkan karena sempat disihir, warga-warganya tidak bisa tidur nyenyak, ya kan? Kemudian mengharukan ketika sudah berhasil, ya kan? Sudah bahagia. Oke. Kemudian kita masuk ke sudut pandang. Siapa yang tahu sudut pandang? Coba Piana. Oke, tepuk tangan buat Piana. Ya. Jadi sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Jadi pengarang itu apakah dia terlibat di dalam cerita atau tidak? Jadi sudut pandang itu ada sudut pandang orang
Pertama. Ada sudut pandang orang ketiga ya. Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan kata ganti orang pertama yaitu aku atau saya. Berarti dalam cerita itu saya sedang berjalan. Berarti penulisnya itu ada di cerita. Kalau dia sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan kata ganti orang ketiga. Apa itu kata ganti orang ketiga? Ya. Dia, bagus. Tepuk tangan buat Only Three. Dia, mereka, nama-nama tokoh, ya kan? Oke. Dalam cerita tadi, sudut pandang apa? Orang ketiga. Iya, bagus. Orang ketiga. Kenapa orang ketiga? Karena menyebutkan nama-nama tokoh. Iya, karena menyebutkan nama-nama tokoh. Tadi menceritakan si Putri, ada burung emas, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam, amanat. Apa itu amanat? Iya. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Chelsea. Ya, amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan penulis atau pesan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam cerita. Kira-kira tadi apa amanat di dalam cerita barusan? Siapa yang tahu? Amanatnya? Siapa yang bisa? Amanatnya? Belum ada? Ya, coba Inul. Iya, tepuk tangan buat si Ainul. Oke, bagus ya. Kalian harus aktif ya Nobu ya. Jadi tadi pesan moralnya itu adalah iri hati dan kebencian tidak akan selamanya menang menghadapi masalah. Bahkan bahkan kejahatan itu akan kembali kepada si pelaku itu tersendiri, pelaku itu sendiri. Bisa? Oke, sampai di sini siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, Cynthia. Silakan berdiri dulu. Apa perbedaan teks fabel dan teks fantasi? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Cynthia. Apa perbedaan teks fabel dengan teks fantasi? Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Oke, ya coba si Chelsea. Teks fabel dan teks fantasi sama, hanya saja teks fabel tokoh-tokohnya lebih ke hewan. Oke, tepuk tangan buat Chelsea. Ya bagus ya. Jadi teks fabel dengan teks fantasi itu sebenarnya sama. Hanya saja teks fabel itu tokoh-tokohnya semuanya adalah binatang atau hewan. Jadi yang berperilaku seperti manusia. Contoh ceritanya adalah si kancil dan buaya. Terus apa lagi? Semut dan belalang. Begitu ya. Jadi teks fabel ini termasuk dari cerita fantasi. Jadi sama, hanya saja kalau teks fantasi itu tidak dibatasi. Jadi dia itu tokoh-tokohnya unik, tapi bukan hewan ya. Jadi tokoh unik itu pernah nggak kalian tonton cerita apa? Naruto. Naruto unik kan? Terus apa lagi? Doraemon. Terus? Shinbi House. Nah, apa lagi? Harry Potter. Ya, bagus ya. Banyak kalian tahu. Oke, kemudian itu aja ya. Ada lagi? Udah bisa, Cynthia? Udah paham? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Oke, kalau gitu silahkan kalian catat dulu ya materi ini. Belum pernah dicatat kan? Oke, Ibu kasih waktunya untuk mencatat dulu ya. Mulai dari pengertian, silakan.
Siapa yang udah siap mencatat pengertian? Yang belum? Oke, sedikit lagi. Udah bisa kita ganti ya? Oke, lanjut catat ciri-ciri teks fantasi. Ya, catatannya yang rapi ya, bagus nih, Ibu suka. Ya. Ini tulis judulnya ya, Nobu. Oke. Ini sudah semua mencatat? Masih ada? Kita tunggu teman kalian ya, masih ada yang belum. Masih nomor 2, Ferdian. Oke, bagus. Ya, bagus ya, catatannya rapi, Ibu suka. Di Chelsea tulisannya bagus. Ya, semuanya bagus tulisan kalian. Ya. Kita tunggu ya, bagi yang sudah. Masih ada yang belum teman kita. Tiga orang lagi belum ya kan? Kita tunggu ya. Oke. Sudah. Oke. Ini sudah semua ya. Oke, lanjut ke unsur intrinsiknya. Ini kalian catat. Nanti pada saat ujian dan minggu depan masih gue tanyakan lagi apa kalian udah paham. Jadi kalian baca-baca di rumah. Tulis yang rapi ya, Nogu. Oke. Kamu kelihatan kan? Yang di belakang kelihatan kan?
Iya, dicatat semua ya, Nogo. Masih banyak yang belum. Banyak yang belum ini. Ya, bagus banget. Bisa, kamu udah nunggu. Buat kali kamu nulis. Oh, ya lengkap ya. Itu masih banyak. Ya. Ini sudut pandang. Sudut pandangnya buatlah Nogo. Posisi pengertiannya. Nih, tulis di sini ya. Ini masih di latar. Si Fris masih di sudut pandang juga ya, sudut pandang. Oke. Sampai semua mencatat biar kita lanjutkan. Kalau sudah dicatat, kita lanjut ke kegiatan kita berikutnya. Ya, sedikit lagi ya. Sudah? Tinggal amanat. Amanat, oke. Catat amanatnya. Pengertian amanat. Sudah? Siapa yang belum? Sudah semua? Oke, baik. Kalau gitu, kita lanjut kegiatan kita selanjutnya. Nanti Ibu akan membagikan tugas kelompok kepada kalian ya. Tapi sebelumnya, biar kalian lebih semangat lagi, kita buat ice breaking dulu ya. Coba semuanya bangkit berdiri dulu biar semangat. Yuk. Kita ice breakingnya itu lagu Saya Tahu, Paham, Siap, dan Melakukan. Ketika Ibu bilang saya, pegang dadanya semua. Saya, terus tahu, pegang kepalanya, tunjuk. Siap, pegang bahunya. Paham, pegang bahunya. Oke, siap, bersiap. Dan melakukan jalan gini. Coba contohnya gini ya. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Bisa? Coba tes dulu. 1, 2, 3 ya. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Oke, lanjut. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap. Saya paham, siap, tahu. Masih salah, belum konsentrasi. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap. Saya paham, siap. Belum, ini masih salah. Ulang, satu lagi, terakhir, biar konsentrasi. 1, 2, 3 ya. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap. Saya paham, siap. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Sekali lagi. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Saya tahu, paham, siap. Saya siap, paham, tahu. Saya tahu, paham, siap, dan melakukan. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua. Bagus. Sudah semangat semua?
duduk kembali. Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, kelompoknya ini berdiferensiasi, disesuaikan dengan minat kalian. Kemarin sudah dipilih kan kelompoknya ya? Ada 4, yaitu yang pertama audiovisual, yang kedua auditori, yang ketiga gambar berseri, yang keempat teks bacaan. Ibu mau tanya siapa kelompok audiovisual? Oke, kelompok audiovisual duduknya di situ ya. Kelompok auditori? Oke, kelompok auditori ya. Kemudian kelompok gambar berseri? Oke, kelompok teks bacaan? Oke, jadi di sini nanti Ibu akan memberikan sebuah tayangan video kepada kelompok audiovisual untuk kalian analisis unsur intrinsiknya. Tugas yang kedua itu untuk kelompok auditori, nanti Ibu akan memberikan kepada kalian rekaman suara cerita fantasi untuk kalian analisis unsur intrinsiknya. Tadi ada berapa unsur intrinsiknya? 6. Oke. Kemudian untuk kelompok gambar berseri, Ibu berikan kalian gambar berseri untuk kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tentang ini, unsur intrinsik tadi. Kemudian untuk teks bacaan, Ibu akan berikan kalian teks bacaan untuk kalian analisis jawaban-jawaban yang berkaitan dengan unsur intrinsik teks fantasi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD-nya. Ini gambar berseri, audio visual, auditori, ini teks bacaan. Oke. Cara mengerjakannya sudah paham ya? Oke. Silakan kalian tuliskan nama-nama anggota kelompok, nama kelompok. Contohnya audiovisual, tulis nama kelompoknya. Anggotanya siapa-siapa saja. Udah. Kemudian kalian simak pertanyaannya, lalu kalian jawab semua. Kalian analisis unsur intrinsiknya. Sudah hidup nggak, Bu? Oke. Ya. Jadi ini ceritanya ya, Bu ya. Kedengaran nggak? Belum keluar sekarang. Oh, udah. Panggilan 3 warna oleh Anissa Miftah Rian. Anika menemukan 3 kotak Untuk kalian bagikan ini ya video untuk kalian analisis. Kalian tulis judul ceritanya apa, kalian analisis apa saja unsur intrinsiknya. hampir 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Anika temankan Anika menyukai warna biru. Dan Kedengaran? Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. mencari makanan. Setiap hari bawa Kamu kelihatan, Bu? Sah? Waktu pengerjaannya
maksimal 25 menit ya. Keluar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka bertujuh selamat datang di Indonesia. Dalam kerajaan akan melakukan pusaka. Saya mempunyai anak yang setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Berarti waktunya 15 menit aja ya. 15 menit aja waktunya. Nanti kalau kalian mau putar ulang boleh ya, dari awal lagi biar kalian analisisnya lebih lengkap. Oke. Bisa diulang-ulangin. Aska berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan rayu, melihat kisah itu benar. Aktif ya Nobu ya, ini dalam kelompok. Ya. Ibu nilai keaktifannya ya. Ini kontribusi ya Nobu ya. Udah. Ada yang mau ditanya Nobu? Tidak ada ya. Ya, ulang aja. Nih, ada yang mau ditanya Nobu? Apa? Mau nanya? Pertanyaannya juga Bu, siapa yang diinginkan di awal cerita? Jadi kurang tahu kami posisi Apa yang diinginkan di awal cerita? Di awal cerita berarti bagian awal. Coba kamu baca. Mereka ini mencari apa? Ingin apa? Di dalam awal cerita ini. Bisa kan? Ini ada yang mau ditanya Nobu? Anika, kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita. kamu tidak sekarang.
Sudah Nobi. Ini sudah lengkap. Tema sudah semua. Tokoh, lingkungan, alur, latar, sudut pandang. Oke. Saya dalam ini sudah diskusi sama temannya tadi. Ini udah selesai apanya kan? Ibu matikan ininya ya. Lanjut aja lanjut. Sudah yang sudah selesai. Kelompok kalian sudah. Ada yang belum selesai. Ya lanjut aja. Itu tadi waktunya maksimal, tapi kalau bisa lebih cepat, kalau belum, dilanjut aja.
Sudah? Yang belum? Kelompok berapa? Ya, dilanjut. Boleh. Masih ada waktunya. Tadi maksimal Ibu bilang paling lama 25 menit ya. Berarti kalau lebih cepat berarti lebih bagus. 2 kelompok sudah selesai, 2 kelompok lagi belum. Masih ada waktunya. Sudah? Oke. Sudah? Sudah bisa? Sudah semua? Yang belum? Oke, udah bisa semua ya? Berarti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini memang udah selesai? Oke. Kelompok siapa yang mau duluan untuk presentasi? Kelompok yang mau presentasi duluan siapa? Coba dari auditori, Ibu mau dari auditori. Ya. Silakan ke depan semuanya. Ya. Yang lain, kalian simak hasil presentasi teman kalian, kemudian nanti kalian akan boleh menanggapi ataupun memberikan pertanyaan ya. Oke. Nih, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, terimalah salam kami dalam bahasa dari kitanya, Siahobu. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan kami dari kelompok auditori. Saya sebagai moderator atas nama Deni Warnilase, kedua Gisela Chelsea Putri Zebua, ketiga Fris Strales Hulu, keempat Yurian Hulu, kelima Robin Christian Reva. Baik, kami persilakan kepada Gisela untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gisela Chelsea Putri Zebua. Judul yang kami bahas dalam presentasi kali ini adalah cerita teks fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Unsur intrinsiknya, yang pertama tema. Tema persahabatan dan petualangan. Nama tokoh Ibu Anika, Putri Cendi, Tamika, dan Cika. Yang kelima Ratu. Penokohan, Ibu Anika baik dan bijaksana. Anika penolong atau menolong sesama. Putri Cendi ramah. Tamika dan Cika suka menuntut, protes, dan pemarah. Ratu suka memberi. Bukti pada teks, Ibu Anika, jika ada sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika, Cika, Tamika, kita tolong Putri Cendi. Kita tidak gagal dan sia-sia. Kita telah menyelamatkan Putri Cendi. Tamika dan Cika, gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan 1 tas besar isi berlian itu. Ratu, terima kasih. Ratu menghadiahi Anika dan para sahabatnya dengan tas berisi berlian. Latar, rumah Anika dan istana. Waktu yang diberikan 1 jam. Suasana, haru, bahagia, sedih, dan menegangkan. Sudut pandang, orang ketiga, karena menyebutkan nama-nama tokoh. Amanat, salinglah tolong-menolong. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada tanggapan, dipersilakan. Ada kelompok yang ingin memberi tanggapan atau komentar? Oke, Cindy silakan. Si Chelsea silakan. Saya dari kelompok audiovisual ingin memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan untuk kelompok auditori. Menurut saya, presentasi dari kelompok auditori sudah bagus dan lengkap, tapi saya ingin bertanya, bagaimana petualangan Anika dan teman-temannya? Bisa kalian jelaskan? Oke, itu tadi ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Chelsea.
Pertanyaannya, bagaimana petualangan Anika dan teman-temannya? Petualangan Anika dan teman-temannya bermula ketika mereka masuk ke sebuah dunia fantasi. Setelah memegang berlian 3 warna, di sana mereka bertemu dengan seorang ratu yang meminta mereka untuk menyelamatkan putrinya. Setelah berhasil menyelamatkan, sang ratu menghadiahi mereka dengan tas berisi berlian. Namun mereka lebih memilih kembali ke dunia nyata dan meninggalkan hadiah dari sang ratu. Baik, itu hasil diskusi kami. Saya akhiri Yahoo. Oke, tunggu dulu. Ibu mau tanya, sudah puas tadi jawabannya? Oke, sudah bagus ya. Beri tepuk tangan buat kelompok auditori. Luar biasa ya. Berarti sudah lengkap tadi. Kemudian kelompok teks bacaan. Silakan ke depan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kitanya Siahobu. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Kami dari teks bacaan, kami dari kelompok teks bacaan. Nama-nama kelompok kami yaitu pertama, Vertikal Output Lestari Hulu atau saya sendiri. Yang kedua, Berta Mary Christina Hulu. Yang ketiga, Viana Wandasari Lase. Yang keempat, Putri Arniat Hulu. Dan kelima yaitu Ferdin Hulu. Baik, kami akan mempersilahkan teman-teman kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami membacakan hasil diskusi kami. Teks fantasi yang kami bahas yaitu tentang bola-bola waktu. Pertanyaan, siapakah nama tokoh cerita bola-bola waktu? Jawaban, Ivan peramal bertopi hitam, ibu dan ayah Ivan serta adiknya Ivan. Apa yang diinginkan di awal cerita? Yaitu ingin menjadi anak SMP yang keren dan diakui teman-temannya. 3. Bagaimana ia memenuhi keinginannya itu? Ia mengambil bola merah yang disodorkan oleh pria yang berkerudung hitam atau peramal dan pergi ke masa depan. 4. Mengapa ia merasa sedih ketika akhirnya keinginannya itu tercapai? Ia menjadi sedih karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya yang terlihat tua dan lelah harus bekerja sendirinya. 5. Apa yang akhirnya ia lakukan? Ia lebih bersemangat membantu berjualan kue dan tidak malas lagi berjualan kue di sekolah. 6. Menurut kalian, bagaimana perasaan di akhir cerita? Ia bahagia bisa membantu kedua orang tuanya dan bangga karena kuenya laris manis. Itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, dipersilahkan. Siapa kelompok berapa yang mau menanggapi? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah bagus. Oke, Cindy. Baik, kami dari kelompok audiovisual. Sudah bagus, tapi kami ingin bertanya. Kenapa Ivan bisa pergi ke masa depan dan jelaskan bagaimana ceritanya? Oke, boleh. Dengarkan, kenapa? Iya, Bu. Saya akan menjawab kenapa Ivan pergi ke masa depan, yaitu karena ada seorang peramal bertopi hitam yang memberikan sebuah bola merah kepada Ivan sehingga dia terlempar kepada masa depan. Bagaimana? Bisa? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok teks bacaan. Sekarang kelompok gambar berseri, silakan ke depan. Siapa yang moderator? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok gambar berseri, sebelumnya
Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Only Triparona Nase sebagai moderator. Ini Yanita Zega, ini Vista Eleven Hareva, ini Sam Putri Andalan Lauli, dan Cynthia Patricia Margareta Hulu. Sebelumnya, terimalah salam kami dalam bahasa Nias kita, Yahowu. Baik, kami akan mempersilakan penyaji untuk menyajikan hasil presentasi kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Judul cerita kami itu Kue-Kue Mao. Siapa nama tokoh pada teks di atas yaitu Mao, Piru, dan Yari. Tempat imajinatif apa yang mereka tinggal yaitu sekolah sihir. Apa yang mereka pelajari di sebuah mereka, yaitu cara menggunakan tongkat sihir, mantra, dan membuat ramuan. Menurut kalian, bagaimana sifat Mao? Bekerja keras namun kurang percaya diri. Mengapa Piru mendapatkan perlakuan buruk dari Yari dan teman-temannya? Karena ia selalu membuat kesalahan dan kekacauan saat belajar. Bagaimana Mao dapat terhindar dari perlakuan tersebut? Belajar bersama Piru dan belajar sendiri sampai bisa. Apakah kalian setuju dengan perbuatan Piru? Ya, setuju. Menurut kalian, apakah amanat cerita ini? Apakah tujuan penulis menampilkan tokoh dengan karakter seperti Yari, Mao, dan Piru? Jawaban, apabila mau berusaha pasti bisa. Tujuannya adalah agar pesan cerita ini bisa ditanggapi pembaca melalui tokoh-tokohnya. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman kami, dipersilakan. Baik, siapa yang mau bertanya, memberi tanggapan? Tidak ada? Oke, berarti beri tepuk tangan buat kelompok gambar berpikir. Silakan duduk. Selanjutnya teks audiovisual. Kelompok audiovisual, silakan. Terima kasih kesempatan yang diperkenalkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum itu, terimalah salam saya dalam bahasa kita Nias, Yahoo. Perkenalkan, kami dari kelompok audiovisual. Ketua saya sendiri, penyaji Ainul, anggota Cindi, Chelsea, dan Divi. Baik, saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk diberikan kepada saya. Judul teks fantasi Semut dan Belalang. Tema kerja keras sang semut, tokoh semut dan belalang, watak semut pekerja keras, rajin, sedangkan belalang pemalas. Latar tempat di tengah hutan, latar waktu setiap hari, latar suasana menegangkan. Alur maju karena ceritanya berurut dan tidak mundur ke masa lalu. Sudut pandang orang ketiga karena pengarang tidak berada dalam cerita dan tidak ada kata ganti orang pertama, aku, tetapi menggunakan kata ganti orang ketiga itu nama-nama tokoh semut dan belalang. Pesan moral, kita harus mempersiapkan diri sebelum menghadapi sesuatu, jangan meremehkan orang lain, mari terus bekerja keras dan semangat dalam mencapai tujuan, mari membantu sesama agar tercipta kerukunan. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan atau pendapat kami persilakan. Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok. Silakan, mana tadi LKPD-nya Ibu kumpul? Oke, duduk Nogu. Jadi tadi keempatnya sudah maju ya, ada 4 cerita yang berbeda-beda. Jadi setiap cerita itu memiliki keunikannya masing-masing ya. Dan tadi semuanya sudah bagus, sudah lengkap. Beri tepuk wow dulu buat semuanya. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, kalau begitu siapa yang memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengertian teks fantasi. Teks fantasi adalah
cerita yang menceritakan sebuah cerita dengan dengan alur yang tidak benar-benar terjadi. Hah? Ayo, siapa yang bisa lagi menyempurnakan? Coba dibaca. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks fantasi adalah teks yang menceritakan imajinatif atau khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teks fantasi ya, yaitu teks yang berisi cerita imajinatif. Terus tadi ada berapa unsur intrinsiknya? Apa itu? Terus? Tokoh atau penyokongan. Terus? Alur. Terus? 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 Oke, sekarang Ibu memberikan kepada kalian tugas individu. Kalian kerjakan masing-masing ya. Ini ada 5 soal. Silakan kalian jawab pilihan bergandanya ya. 5 soal. Oh, sorry. Udah siap? Cepat ya. Siapa lagi yang udah selesai? Sini, yang sudah dikumpul. Yang sudah kumpul. Ini udah siap. Oke, bagus. Nah, udah ya. Oke, berarti ini tadi tugas evaluasinya ini individu, tujuannya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi kita tadi. Oke, berarti kita mengakhiri pembelajaran kita. Siapa yang memberikan refleksi? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Siapa yang memberikan tanggapannya, refleksinya? Oke, silakan Krista. Saya merasa senang pada pembelajaran hari ini, karena ternyata teks fantasi itu tidak hanya untuk dipelajari, tapi dapat juga untuk menghibur, karena cerita-ceritanya menarik. Beri tepuk tangan buat Krista. Oke, berarti sudah berakhir. Minggu depan kita masih mempelajari teks fantasi, tapi kita akan membahas struktur dan kaidahnya. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas kasih karunia-Mu kepada kami semua. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga selesai mata pelajaran kami pada hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, hanya makan bersih-bersih-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, inilah doa sesingkat ini, kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus selamat kami, dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Dah.